Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Vanessa dengan NIM 2106161. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Padang. Di sini saya dari kelompok 11 dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi sarana dan prasarana yang diampu oleh dosen HD Afransyah. Oke. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Masuk ke metode penulisan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode referensi dan literatur sebagai objeknya. Diambil dari kata-kata jurnal nasional maupun internasional dan buku-buku tentang supervisi. 3. Kajian teori dan pembahasan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Purwanto tahun 2000 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jeter memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Portman-Ed menyebutkan supervisi adalah salah satu usaha menstimulasi koordinasi membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru dan sekolah secara kolektif. Masuk ke konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan untuk mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih umum, lebih manusiawi. C. Prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah kesulitan, bukan mencari-cari kesalahan. Kedua, memberikan bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Artinya, bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya adalah merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi sendiri. Yang ketiga, apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan secara sesegera mungkin agar tidak lupa. Kemudian yang keempat, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor.
5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan supervisi, agar terciptanya suasana kemitraan yang akrab. Selanjutnya, untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor mencatat singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. Selanjutnya kita masuk pada proses supervisi pendidikan mekanisme pelaksanaan supervisi. Yang pertama, tahap penyusunan program supervisi. Program tersebut meliputi program tahunan dan program semester yang terlampir. Yang kedua, tahap persiapan yang perlu disiapkan. Yang pertama, format atau instrumen supervisi. Yang kedua, materi pembinaan supervisi. Buku catatan, data supervisi, pembinaan sebelumnya. Ketiga, tahap pelaksanaan diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, tahap tindak lanjut merupakan pembinaan dan perbaikan dari hasil temuan pada saat supervisi. Yang pertama, melaksanakan supervisi pembelajaran. Yang pertama, di sini ada observasi kelas. Di situ ada perencanaan, mekanisme observasi. Di dalam mekanisme observasi juga di sana ada persiapan, kesempatan sekolah dan guru. Jika observasi di dalam kelas, mencari tempat duduk dan tidak mencolok, tidak boleh menegur kesalahan guru di dalam kelas. Mencatat setiap kegiatan bila ada memakai alat elektronika seperti recorder, HP recorder atau kamera, kemudian mempersiapkan isian berupa checklist dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada teknik supervisi pendidikan. Win dalam Sehartian dan Mataheru tahun 1986 menyebutkan teknik supervisi terdiri dari individual division atau bersifat individual dan group division atau bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat antara lain lingkungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Sedangkan teknik yang bersifat kelompok adalah funnel of forum discussion atau curriculum laborator, director reading, demonstrasi teaching, professional libraries, supervisory bulletin, teacher meeting, professional organizer, and workshop of group work. Nah, menurut Evan dan Negli pada tahun 1980 menyebutkan teknik supervisi terdiri dari individual technicus atau teknik perorangan dan group technicus atau teknik kelompok. Di sini kita masuk pada teknik perorangan. Yang pertama mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Yang dimaksud adalah kunjungan yang dilakukan untuk melihat guru yang sedang mengajar atau ketiga kelas sedang kosong. Yang kedua, mengadakan observasi kelas atau classroom observation. Kunjungan ke sebuah kelas untuk mencermati situasi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, mengadakan wawancara yang dilakukan apabila supervisor menghendaki jawaban dari individu tertentu. Kemudian kita masuk kepada teknik kelompok. Pertama, mengadakan pertemuan, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran, dan seminar.
Dilihat dari cara menghadapi guru yang dibimbing, eh, yang digunakan teknik langsung dan teknik tidak langsung. Pertama, teknik langsung, yaitu seorang supervisor secara pribadi langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, yang meliputi menyelenggarakan rapat guru, menyelenggarakan workshop, kunjungan kelas, mengadakan conference. Yang kedua, teknik tidak langsung yaitu seorang supervisor secara langsung berhadapan dengan orang supervisi terhadap menggunakan berbagai alat atau media komunikasi meliputi eh, melalui bulletin board, melalui kuesioner, dan membaca terpimpin. Selanjutnya kita masuk pada standarisasi supervisi pendidikan. Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan atau job performance yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan, kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Oke, kita masuk ke selanjutnya kepada modernisasi supervisi pendidikan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi hanya mengarah ke solusi dari masalah yang mendesak pada modernisasi sektor pendidikan. Kegiatan yang dilakukan oleh atas orang yang posisi di atas atau pemimpin terhadap hal-hal yang ada di bawahnya, infeksi Belanda yang artinya memeriksa dalam arti yang melihat mencari kesalahan. Orang yang menginspeksi tersebut disebut inspektur. Inspektur dalam hal ini mengadakan pertama controlling, kedua correcting, ketiga judging, keempat directing, dan kelima demonstration. Oke, kita masuk selanjutnya kepada fungsi supervisi. Fungsi mengingatkan mutu pembelajaran. Ruang lingkupnya sempit, hanya setuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan pada siswa. Selanjutnya, fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Kemudian fungsi membina dan memimpin. Oke, baik. Sekian materi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau bahasa yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.